Rumah Engkos Kosasih yang berada di Kampung Cijulang, Desa Dharmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi terkena longsoran tanah. Sehingga rumah tersebut setengahnya terbawa longsoran tanah setinggi 150 meter hingga ke dasar. Selain rumah Engkos, rumah milik anaknya sebanyak 2 unit pun terancam karena berada persis di belakang rumah Pak Engkos yang tinggal setengah rumah akibat terbawa longsor tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, Engkos hanya bisa membawa serta diri dan istri serta cucunya. Sementara harta benda terbawa longsoran. Akses jalan di perumahan Villa Patumbak Permai, Jalan Pelajar Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terendam banjir. 250 rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 4-5 meter. Tak hanya itu, puluhan kendaraan sepeda motor dan mobil ikut terendam. Luapan air yang menggenangi kawasan perumahan ini diduga akibat tingginya intensitas hujan yang membuat volume air sungai penuh dan yang menyebabkan tanggul jebol. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Deli Serdang bersama tim SAR, TNI, dan Polri mengevakuasi warga yang tinggal di permukiman tersebut. Pihak kecamatan dibantu masyarakat sekitar ikut mendirikan dapur darurat dan memberikan pakaian bekas guna membantu warga yang terdampak banjir. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi Pilkada Serentak 2024 dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Sementara Wapres Gibran Rakabuming Raka mencoblos di TPS 18 Manahan, Solo, Jawa Tengah. TPS 008 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor menjadi lokasi Presiden Prabowo Subianto melakukan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2024. Sambil menuju bilik suara, Prabowo mengangkat kertas suara untuk ditunjukkan pada warga sekitar. Kertas suara tersebut mencantumkan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang terdiri dari 2 pasangan calon. Kemudian kertas suara untuk kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang terdiri atas 4 pasangan calon. Usai mencoblos, Prabowo memasukkan lembaran kertas suara ke kotak suara. Prabowo berharap kepala daerah yang terpilih nantinya tetap bisa merangkul semua pihak dalam melayani rakyat. Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya, ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik, ya bagus semua. Ya setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama, ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat. Bekerja untuk rakyat, saya kira itu. Yang menarik, setelah memberikan hak pilih, Prabowo juga bercengkrama dan menyapa langsung warga di Bojongkoneng. Tapi belum pakai kata-kata kan? Pakai gaya aja. Oke. Mas Gapres. Ya. Pagi Mas, telah tiba di TPS. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan hak suara di TPS 18, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Gibran datang bersama sang istri Selvi Ananda sekitar pukul 10:30 pagi. Selesai melaksanakan hak pilih, Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas TPS, KPU, serta Bawaslu. Gibran berharap pelaksanaan Pilkada Serentak ini berjalan baik dan lancar. KPU, Bawaslu, para petugas TPS, teman-teman media juga, terima kasih semua. Pilkada Serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri mencoblos di TPS Manahan ini. Indonesia ini negara besar,
Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Tahapan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 juga diikuti oleh ketiga pasangan calon pemimpin Jakarta. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono tidak ikut memilih di Jakarta karena berdomisili di Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggunakan hak pilih di Kota Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil ditemani sang istri yang juga anggota DPR RI, Atalia Praratya, mencoblos di TPS 23 Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Bandung, sekitar pukul 11. Sebelum berangkat ke TPS, Ridwan Kamil sempat menjelaskan kepada awak media soal alasannya menggunakan hak pilih di Bandung kendati mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Meskipun demikian, RK berharap partisipasi masyarakat tetap tinggi untuk Pilkada Jakarta dan hasil yang dicapai sesuai harapan. Selanjutnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan pencoblosan di TPS 31 Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan. Cagup dari jalur independen itu berjalan kaki dari kediamannya menuju TPS yang tidak jauh dari rumah. Dharma datang bersama ayah dan adiknya ke TPS sekitar pukul 10:15 menit. Usai menggunakan hak pilih, Dharma mengaku percaya diri dan menyerahkan seluruh hasil pilkada kepada Tuhan, apapun hasilnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung memberikan hak suara di TPS 046 kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Pramono mencoblos ditemani istri Endang Nugrahani Pramono dan putrinya Hanifa Fadila Pramana. Ketiganya berjalan kaki dari kediaman ke TPS yang berjarak sekitar 350 meter. Sebelum masuk TPS, Pramono menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Usai mencoblos, Pramono berharap situasi Pilgub yang aman dan kondusif bisa terus terjaga. Pemirsa, ribuan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat antri untuk menyalur hak pilihnya pada Pesta Demokrasi Serentak Pilkada Jakarta 2024. Di Lapas Salemba, 3 TPS khusus diperuntukkan bagi warga binaan dan petugas yang bertugas. Dari total 1.716 warga binaan, 1.012 orang. Di antaranya masuk dalam DPT dan 270 orang masuk dalam DPT atau daftar pemilih tambahan. Sementara 700 warga binaan lainnya tidak masuk dalam DPT karena ber-KTP luar Jakarta. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan, kecurangan hingga aksi kabur, Lapas Salemba memperketat pengamanan dengan menerjunkan 100 sipir, 6 personil kepolisian dan 3 personil TNI. Sementara itu pemirsa, akibat ribuan rumah di 5 kecamatan di Kota Binjai, Sumatera Utara terendam banjir. Kondisi air ini membuat pelaksanaan pilkada di wilayah tersebut terpaksa ditunda. Ribuan rumah di 5 kecamatan di Kota Binjai, Sumatera Utara terendam banjir. Kondisi ini membuat pelaksanaan pilkada di wilayah terparah ditunda. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Mencirim, Kelurahan Setia, dan Kelurahan Beringam dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Petugas pun melakukan evakuasi terhadap warga dengan menggunakan perahu karet dan dipindahkan ke lokasi aman. Sementara itu, KPU Ketua Binjai menyatakan sejumlah TPS yang hingga kemarin siang masih terendam banjir, maka pencoblosan akan ditunda pada hari ini. Hujan yang turun sejak malam membuat 3 aliran sungai di Kota Binjai, Sumatera Utara meluap dan merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Jawa Tengah di tempat pemungutan suara 12 Solo. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan hak suaranya pada Pilkada Jakarta di TPS 024 Kelurahan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta.
Jokowi dan Iriana yang mengajak Jan Etes tiba di TPS 12 yang berada di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada pukul 10 pagi. Keduanya langsung menyerahkan surat undangan memilih kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara bagian pendaftaran. Jokowi dan Iriana pun tak lama, masing-masing mencoblos di bilik suara yang disediakan. Dalam pilkada ini, Presiden ke-7 itu memilih wali kota dan wakil wali kota Surakarta, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Sementara Megawati yang juga Presiden kelima RI itu berangkat dari rumah bersama keluarganya. Terlihat hadir Puan Maharani serta Prananda Prabowo. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung Rano Karno, tampak mendampingi Megawati beserta keluarga. Rencananya Megawati akan memantau hitung cepat dari rumah pribadinya. Sementara elit PDI Perjuangan akan memantau di kantor DPP Menteng, Jakarta. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi memberikan hak suaranya di TPS dekat rumah mereka di Medan, Sumatera Utara. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution memberikan hak suaranya di TPS 15 Komplek Tasbih Blok W, Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Bobi datang ke TPS bersama keluarga, yakni sang istri Kahiyang Ayu, ibunya dan saudaranya beserta ipar. Bobi menyampaikan bahwa ia telah meminta doa restu kepada sang mertua Joko Widodo. Bobi berharap warga Sumatera Utara tetap datang ke TPS meskipun beberapa titik tengah diguyur hujan dan dilanda banjir. Usai melakukan pencoblosan, Bobi langsung meninjau beberapa lokasi yang banjir dan memantau proses evakuasi. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi berjalan kaki mendatangi tempat pemungutan suara TPS 44 di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kota Medan, Sumatera Utara. Edi datang ke TPS bersama orang tua, istri, dan anaknya. Edi Rahmayadi mendorong kursi roda sang ibu. Dari rumahnya di Komplek Perumahan Jalan Karya Bakti, sesampainya di TPS 44, Edi terlebih dulu menemani orang tuanya mencoblos. Selanjutnya, Edi mencoblos dan menunjukkan surat suara sambil mengatakan dirinya memilih nomor 1. Gubernur petahana ini yakin akan menang menjadi Gubernur Sumut untuk periode 2025-2030. Usai memberikan suaranya, Edi memantau jalannya hasil quick count Pilkada Serentak 2024 di posko pemenangan. Pemirsa, panitia penyelenggara Pilkada Serentak 2024 di salah satu tempat pemungutan suara di Bangkalan, Jawa Timur membuat konsep TPS layaknya acara hajatan pernikahan. Warga yang hendak melakukan pencoblosan disambut oleh pasangan pengantin di pintu masuk TPS 007 di Kecamatan Burneh, Bangkalan. Panitia pun berdandan rapi, memakai baju penerima tamu dan menyalakan musik layaknya acara pernikahan. Ketika memasuki ruangan, warga harus mengantri untuk mengisi daftar hadir hingga mencoblos di bilik suara dengan dekorasi hajatan pernikahan. TPS dengan konsep pernikahan ini pun dibuat untuk menarik minat warga datang ke TPS, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi ini. TPS 007 sendiri memiliki jumlah daftar pemilih tetap DPT sebanyak 491 orang. Pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah menyalurkan suaranya di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 dan 3 Khofifah Indar Parawansa dan Tri Risma hari ini menyalurkan suaranya di Surabaya, Jawa Timur.
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah menyalurkan suaranya di kampung halaman di TPS 03 Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Cagup Jatim Lulu Nur Hamidah didampingi suaminya Alfitra Salam. Lulu berharap semua proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Pihaknya juga optimis bisa mendulang suara penuh di kampung halamannya. Ada yang mau gabung BAP? Di TPS 19 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menyalurkan hak pilihnya di TPS 19 SDN Margorejo 6, Surabaya, Jawa Timur. Usai mencoblos, Khofifah langsung berkoordinasi dengan tim data center Paslon 02 untuk memantau kebutuhan saksi di seluruh TPS di Jatim. Khofifah menegaskan seluruh elemen tim telah berupaya maksimal untuk mendukung jalannya pilkada. Ia juga meminta relawan dan pendukung tetap mengawal proses hingga penghitungan suara selesai di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi. Tri Risma hari ini, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara 16 Kelurahan Jajar Tinggal, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Bersama warga perumahan Taman Pondok Indah, Wiyung, Surabaya, Tri Risma hari ini berangkat dengan berjalan kaki menuju TPS 16. Di tengah perjalanan, Risma menyapa setiap warga yang ditemui. Setibanya di TPS 16, Risma sempat menunggu beberapa menit sebelum memberikan hak suaranya. Usai mencoblos, Risma berangkat ke kota Kediri untuk berziarah ke makam leluhur. Cagup Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saihu mencoblos di TPS 80 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi, menggunakan hak pilihnya di Purwakarta, Jawa Barat. Ahmad Saihu, Cagup Jawa Barat nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ilham Habibi, menyalurkan hak pilih bersama sang istri, Lilik Wakidah. Setelah mencoblos, Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu akan langsung mendatangi kantor DPP PKS untuk menunggu hasil hitung cepat. Tak hanya memantau hasil Pilgub Jawa Barat, melainkan juga seluruh daerah yang diikuti oleh paslon PKS dalam pilkada serentak, termasuk Pilgub Jakarta. Sementara Deddy mencoblos di TPS 003 Desa Sawah Kulon yang bertemakan seni budaya. Usai menggunakan hak suaranya, Cagup yang diusung 14 partai politik itu mengaku lega dengan selesainya rangkaian Pilkada 2024. Dia optimistis Pilkada Jawa Barat berlangsung satu putaran dengan dia sebagai pemenang. Pemirsa, berbagai cara dilakukan panitia pemilihan umum di TPS untuk menyambut para pemilih. Salah satu di TPS Kota Bogor, panitia menggunakan kostum Halloween hingga menghias dengan ornamen Halloween. Bertemakan Halloween, TPS 5 yang berada di Kampung Panaragan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ini berbeda dengan TPS lainnya. TPS 5 dihias dengan ornamen Halloween. Di sekeliling ruangan TPS, bahkan para panitia yang berada di TPS pun menggunakan kostum ala vampir yang membuat merinding. Tema Halloween ini digunakan panitia untuk mengajak warga untuk menyalurkan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024. Di TPS 5 sendiri terdapat 437 DPT. Diharapkan dengan kreativitas panitia pemilihan umum, menghiasi ruang TPS bertemakan Halloween dapat menjadi magnet tersendiri untuk warga datang ke TPS. Kemarin kan memang hype-nya lagi Halloween juga. Sempat ada rasa takut gak Bang masuk ke lumayan ke TPS ya? Agak serem juga ya Bang? Iya.
Panitia berharap dengan menyulap ruangan TPS 5 bertemakan Halloween ini dapat mencapai target pemilih dalam pemilihan Wali Kota Bogor dan calon Gubernur Jawa Barat. Calon Bupati Bogor nomor urut 1 Rudi Susmanto menggunakan hak pilihnya di TPS Kelurahan Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara demi merangsang minat nyoblos, warga juga disuguhi berbagai hiburan gratis. Suasana pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipadati warga. Pasalnya ada salah satu calon bupati yang bernomor urut 1, Rudi Susmanto, ikut menggunakan hak pilihnya di sana. Selain bersilaturahmi, panitia TPS juga memberikan hiburan gratis serta kupon makan agar mendongkrak minat partisipasi dalam pilkada serentak. Tentunya kita menargetkan sama dengan awal, kurang lebih dari 80% ke atas. Target mulai tinggi, tapi tentunya kita kembalikan sepenuhnya kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini adalah momentum terakhir. Mudah-mudahan Rudi Susmanto dan Adir Wadi tetap amanah mengemban amanat masyarakat Kabupaten Bogor, dan mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita bersama. Masyarakat Bogor memberikan respon kepada kita dari seluruh program yang tertuang dalam visi misi. Outputnya sebenarnya satu. Outputnya adalah kami ingin melihat masyarakat Kabupaten Bogor tersenyum dan bahagia. Pak, aktivitas setelah ini, Pak? Kami memantau hasil. Kebetulan kita ada quick count di DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor dengan Lembaga Survei Indonesia dan insya Allah dengan ITB Virus juga. Dan untuk input data kita ada 2 tempat, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, ada 1 lagi di dalam komplek kuliner Nirwana Estate, dan seluruh relawan semuanya berkumpul di Kampung Patriot. Pasangan Cabub Cawabub Bogor nomor 1 ini menargetkan raihan suara pada pilkada kali ini mampu mencapai 80%. Mereka rencananya akan melakukan pemantauan hasil quick count pilkada di Hambalang, tempat kediaman Presiden Prabowo. Pemirsa, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sementara calon Gubernur Jawa Tengah lainnya, Ahmad Lutfi, menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Paslon nomor urut 1 Pilkada Jawa Tengah Andika dan wakilnya Hendrar Prihadi menggunakan hak pilih mereka di tempat yang sama. Usai menyoblos, Andika dan Hendrar tidak melakukan pemantauan secara khusus agar tidak mengganggu jalannya pemungutan suara yang sedang berlangsung. Sementara Ahmad Lutfi tiba di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Rabu siang. Lutfi mengambil kertas suara dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taji Yasin. Untuk hasil penghitungan Pilgub Jawa Tengah 2024, Lutfi menyerahkan pilihan kepada masyarakat. Namun Lutfi optimistis dengan semua usaha yang telah dilakukan.